Ini fikih penting ya. Bahkan sebagian ulama berkata tidak halal seseorang itu memberi fatwa kecuali kalau dia mengerti maqasidus syariah. Jadi dia sudah belajar madhab pun, dia hafal semua dalilnya pun, dia belum tentu bisa memberi fatwa. Tapi di masa sekarang ya Masya Allah ya. Bagaimana cara mempelajari fikih muamalah? Fikih muamalah itu kita harus tahu dulu petanya di mana. Lingkup pembahasannya itu apa? Kalau ingin memahaminya, kita perlu mengkaji fikih muamalah dari sudut pembahasan ayat-ayat dan haditsnya, itu satu. Kemudian yang kedua, kita perlu mengkaji fikih muamalah dari sudut pembahasan fuqaha di buku-buku madhab. Kemudian yang ketiga, muamalah itu perlu dikaji dari sudut pembahasan kaidah-kaidah fikih yang dibahas di pembahasan muamalah. Kemudian yang keempat, fikih muamalah dan jual beli itu harus dibahas bagaimana pembahasannya di kalangan para ulama dari sudut maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Karena itu di masa sekarang ini ada orang-orang yang berucap fatwa-fatwa tentang muamalah. Dan saya sendiri saya tidak perlu baca buku, tapi saya sudah bisa pastikan 1000% orang ini keliru. Karena itu tidak masuk akal di ruh syariat kita, tidak masuk akal di fikih maqasidus syariah, tidak ada seperti itu, bertentangan dari fikih dari maksud pensyariatan. Ini fikih penting ya. Bahkan sebagian ulama berkata tidak halal seseorang itu memberi fatwa kecuali kalau dia mengerti maqasidus syariah. Jadi dia sudah belajar madhab pun, dia hafal semua dalilnya pun, dia belum tentu bisa memberi fatwa. Tapi di masa sekarang ya Masya Allah ya, yang penting punya kamera, punya mic, bisa baca kitab, bisa memberi fatwa di sana sini. Ini hal yang cukup mengkhawatirkan juga. Karena hal-hal yang terkait dengan fikih itu di tengah manusia, itu harus dipahami. Kadang sebagian masalah disalahpahami ketika menimbulkan kesusahan yang banyak untuk manusia. Orang yang membahasnya itu, wah panjang juga masalahnya. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang paling banyak dosanya itu adalah seorang yang diharamkan pada sesuatu karena pertanyaan dia. Karena sebab dia, akhirnya banyak orang yang terjauhkan dari kebaikan, terjauhkan dari solusi syar'i. Ini karena masuk di dalam pembahasan ilmu orang yang bukan ahlinya.